Perkenalkan, nama saya Xiaomi Fadilah, NIM 2020305059 dari kelas 1953D Jurnalistik. Di sini saya akan merangkum semua materi yang saya pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir. Hukum dan etika pers. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni ethos atau dalam bentuk tunggal, dan dalam bentuk jamak taeta adalah adat kebiasaan. Beda etika dan hukum, etika lebih berbicara tentang moral, bersifat subjektif, menyangkut perilaku batin seseorang di mana sanksinya sanksi moral membuat hati nurani merasa tidak tenang. Hukum bersifat objektif karena disusun berdasarkan aturan hukum berdasarkan undang-undang, sehingga hukum memiliki kepastian yang besar dan hukum hanya membatasi ruang lingkup tingkah laku lahiriah saja dan sanksinya dapat dipaksakan. Kode etik jurnalistik ada 11 pasal. Yang pertama, pasal 1, wartawan Indonesia bersifat independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikat buruk. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, dan cacat jasmani. Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Selain ke-11 pasal kode etik jurnalistik, pers memiliki organisasi. Yang pertama, Pewarta Foto Indonesia, yang kedua, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IKTI, yang ketiga, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, yang keempat, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Kemerdekaan pers bukanlah semata-mata milik eksklusif para wartawan atau pemilik perusahaan pers. Kemerdekaan pers milik seluruh rakyat, milik publik. Pasal 2 Undang-Undang Pers dengan tegas menyatakan kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat. Ini bermakna karena kemerdekaan pers milik rakyat, maka kemerdekaan pers harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan atau kemanfaatan untuk rakyat atau publik. Baiklah, itu saja rangkuman dari hasil materi saya yang saya pelajari selama ini. Selebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.